Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 2010-3019. Baik, di sini saya akan mereview perkara PHPU atau perselisihan hasil pemilu umum calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 2010-3019. Baik, di sini saya akan mereview tentang PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, yaitu yang mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir melanjutkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilu umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diajukan oleh yaitu nama Mursid, pekerjaan atau jabatan wira swasta yang sebagai pemohon, dan yang kedua yaitu yang termohon adalah Bambang Dwi Handoko SH, Eva Rimna SH, dan Meliana SH, dan Donna Meilova selanjutnya disebut sebagai termohon. Yang kedua, duduk perkara. Menimbang bahwa pemohon di dalam permohonannya pertanggal 10 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa 12 Mei 2009 pukul 16.50 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi atau selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah dengan nomor 33 garing PHPU A garis penghubung 67 Romawi garing 2009 pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 17.30 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yaitu salah satunya bahwa memperhatikan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2008 berbunyi yang menjadi materi permohonan dan penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional dan KPU yang mempengaruhi huruf C, yakni terpilihnya calon anggota DPD. Dan yang kedua, bahwa pemohon adalah salah satu peserta pemilu calon anggota DPD. Dan yang ketiga adalah bahwa pemohon adalah salah satu peserta yang telah menerima rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh turut termohon satu yang nyata-nyata rekapitulasi yang dikeluarkan oleh turut termohon 1 berbeda dengan turut termohon 2. Dalam eksepsi dalil termohon tidak berdasar hukum dan kabur atau obscure libel. Yang satu, bahwa dalil pemohon yang nyatanya hasil perhitungan pada tingkat pleno KIP Kabupaten Benar Meriah, suara yang dijadikan dasar rekapitulasi menurut pemohon seharusnya adalah hasil rekapitulasi pleno KIP Kabupaten Benar Meriah, akan tapi yang dipakai adalah data perbandingan dari Panwaslu Provinsi Nangro Aceh Darussalam, sehingga pemohon merasa dirugikan. Yang kedua, bahwa dalil pemohon sangat tidak berdasar apabila memang benar bahwa hasil perhitungan yang dipakai adalah hasil perhitungan data perbandingan Panwaslu sebagai hasil perhitungan pleno KIP Kabupaten Benar Meriah, maka seharusnya tidak ada permohonan dirugikan akan tetapi semua calon anggota DPD dirugikan dan tentunya juga mengajukan keberatan atas hasil pengumuman perhitungan suara menurut KPU. Dan dalam pokok perkara, bahwa dalil pemohon yang menyatakan hasil rekapitulasi secara nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPD Provinsi Nangro Aceh Darussalam, pemohon mendapat tingkat nomor 6 dengan 88.000
13 suara, sedangkan untuk urutan di atas pemohon yaitu urutan 5 atas nama Asrijal H. Asnawi mendapatkan 95.313 suara dan urutan 4 atas nama Khalid dan seterusnya. Kemudian dalam eksepsi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, satu, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dan yang kedua, menyatakan sah dan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 255 garing KPTS garing KPU garing tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah tahun 2009. Namun apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, pihak terkait mohon Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menolak permohonan pemohon atau mursyid untuk seluruhnya. Dan yang kedua, menguatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 255 garing KPTS garing KPU garing tahun 2009 tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2009 sepanjang terkait perolehan suara pihak terkait untuk daerah pemilihan Nangro Aceh Darussalam. Yang ketiga, menguatkan keputusan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KIP Nangro Aceh Darussalam. Sehingga menimbang bahwa pemohon termohon telah menyerahkan kesimpulan di kepaniteraan mahkamah masing-masing pada tanggal 22 Mei 2009 dan 5 Juni 2009. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan putusan ini. Dan selanjutnya itu pertimbangan hukum. Menimbang yang menjadi permasalahan utama permohonan pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 255 garing KPTS garing KPU garing tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2009, khususnya terhadap perhitungan perolehan suara sah dan peringkatan peroleh suara sah calon anggota DPD pemilihan tahun 2009 di Provinsi Nangro Aceh Darussalam nomor urut 20 atas nama mursyid yang telah kehilangan perolehan suaranya sebanyak 30.139 suara dan menggeser pemohonan dari urut keempat calon anggota DPD Nangro Aceh Darussalam menjadi urutan ke-6 calon anggota DPD Nangro Aceh Darussalam. Kemudian menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan mahkamah memeriksa, mengadili, memutus permohonan ECO, dan yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan ECO, dan yang ketiga, tenggang waktu pengajuan permohonan. Kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Dan kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Menimbang bahwa pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 98 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Junto pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan pasal 5 Undang-Undang huruf D dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPD. Menimbang bahwa pemohon atau perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Nangro Aceh Darussalam nomor urut 20 oleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan equo. Tenggang waktu pengajuan permohonan yaitu menimbang bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 250 garing KPTS garing KPU garing tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan permohonan nomor 82 garing PAPN Mahkamah Konstitusi garing 2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 12 Mei tahun 2009 jam 16.50 WIB yang akta registrasi perkara nomor 83 PAN Mahkamah Konstitusi tahun 2009. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi junto pasal 259 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan equo adalah dan pemohon memiliki kedudukan hukum dan mengajukan permohonan serta diajukan masing dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan. Dan selanjutnya adalah konklusi. Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan equo. Dan yang kedua, pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan equo. Eksepsi permohonan tidak beralasan. Dalil permohonan pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum. Dan yang terakhir, amar putusan. Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengingat pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang penyelenggaraan pemilihan umum, mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dalam pokok perkara, menyatakan permohonan dikabulkan untuk keseluruhannya. Yang kedua, menyatakan batal keputusan KPU nomor 255 garing KPTS garing KPU garing tahun 2009 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2009 dan keputusan KIP Nangro Aceh Darussalam tentang penetapan hasil pemilihan perhitungan suara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Nangro Aceh Darussalam nomor urut 20 atas nama Mursyid di Kabupaten Benar Meriah. Nyatakan bahwa perolehan suara yang benar bagi calon anggota DPD Nangro Aceh Darussalam nomor urut 20 atas nama Mursyid di Kabupaten Benar Meriah adalah sebesar 48.022 suara, sehingga jumlah suara keseluruhan menjadi
menjadi 118.149 suara. Yang terakhir, memerintah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Nangro Aceh Darussalam untuk melaksanakan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi pada hari Jumat 12 bulan Juni tahun 2009 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 bulan Juni tahun 2009 oleh 9 Mahkamah Konstitusi, yaitu Muhammad Mahfud MD selaku ketua merangkap anggota. Sekian dari saya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.